Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video presentasi dari kelompok 8 mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Ii Permana STMT, yang mana di sini kami akan membuat atau mempresentasikan tentang penerapan kecerdasan buatan dan teknologi cerdas untuk meningkatkan kinerja dan hasil. Adapun anggota kelompok 8 di sini, yang pertama ada Enggalia Lestari dengan NIM 21042021. Yang kedua ada Muhammad Fadel Iskandar dengan NIM 21042167. Yang ketiga ada Nilam Ahsanul Husna dengan NIM 21042325. Dan saya sendiri Putri Meandaleni dengan NIM 21042190. Yang terakhir ada Sania Aulia Azahra dengan NIM 21042081. Adapun sub-sub materi yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama yaitu tentang akuntabilitas manajemen kinerja, yang kedua menilai dampak kecerdas buatan pada kinerja, yang ketiga yaitu tentang kecerdasan buatan, bias, pengetahuan wajah dan suara, yang keempat yaitu tentang masa depan kecerdasan buatan dan sektor ketenagakerjaan sektor publik. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu akan disampaikan atau dipaparkan oleh Saudari Nilam Aksanul Husna. Kepada Saudari Nilam Aksanul Husna, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntabilitas manajemen kinerja. Pengertiannya adalah akuntabilitas manajemen kinerja merupakan pendekatan yang terfokus pada pengukuran, pelaporan, dan peningkatan hasil dan kinerja organisasi atau individu dalam konteks sektor publik dan swasta. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas manajemen kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pemerintahan beroperasi dengan cara yang efektif, transparan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur penting dari akuntabilitas manajemen. Yang pertama, penetapan tujuan atau goal setting. Langkah pertama dalam manajemen kinerja adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Dengan penetapan tujuan yang tepat, organisasi dan individu memiliki pedoman yang jelas untuk mengukur kinerja mereka. Yang kedua, pengukuran kinerja atau performance measurement. Metrik dan indikator kinerja digunakan untuk memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, pelaporan kinerja atau performance reporting. Organisasi atau individu harus secara rutin melaporkan hasil kinerja mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jujur, transparan, dan mudah dimengerti, guna membangun kepercayaan masyarakat. Yang keempat, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Evaluasi kinerja adalah langkah kritis dalam siklus manajemen kinerja. Hasil evaluasi itu sendiri digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, penghargaan dan sanksi atau reward and session. Untuk mendorong kinerja yang baik dan akuntabel, sistem penghargaan dan sanksi dapat diterapkan. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi, membantu menghindari pemborosan sumber daya dalam fokus pada kegiatan yang memberikan hasil yang terbaik. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Penting dalam konteks sektor publik di mana pemerintahan dan lembaga publik harus bertanggung jawab kepada warga negara. Yang ketiga, mendorong inovasi. Akuntabilitas manajemen kinerja juga dapat mendorong inovasi dengan mengevaluasi kinerja secara teratur. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan menciptakan solusi yang lebih baik. Yang keempat, mengambil keputusan yang lebih baik. Data kinerja yang akurat dan relevan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
Yang terakhir, peningkatan tanggung jawab individu. Dengan akuntabilitas manajemen kinerja, individu akan merasa lebih bertanggung jawab atas kinerja mereka dan mendorong pertumbuhan profesional. Akuntabilitas manajemen kinerja adalah alat yang kuat untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dalam berbagai konteks, termasuk sektor publik dan swasta. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas manajemen kinerja, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik sambil membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas kinerja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Nila Maksana Husna. Selanjutnya, materi yang kedua akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Muhammad Fadal Iskandar. Kepada Muhammad Fadal Iskandar disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang menilai dampak kecerdasan buatan pada kinerja. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah menjadi salah satu teknologi paling penting dalam era digital. Kemampuan AI untuk memproses data, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman telah membawa perubahan besar pada berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Evaluasi dampak AI pada kinerja di berbagai tingkatan. 1. Peningkatan efisiensi operasional. Dengan kemampuan untuk otomatisasi tugas-tugas berulang, analisa data cepat, dan manajemen rantai pasokan yang lebih baik, perusahaan dapat menghemat waktu dalam sumber daya yang berharga. Contoh penggunaan AI dalam peningkatan efisiensi operasional termasuk penggunaan chatbot untuk dukungan pelanggan dan pemantauan berkelanjutan dalam lingkungan manufaktur. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. AI membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menghasilkan wawasan yang lebih dalam dari data yang dianalisis. Algoritma machine learning mampu mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Contohnya adalah penggunaan AI dalam analisis risiko keuangan atau dalam diagnosa medis yang lebih akurat. 3. Pengalaman pelanggan. Chatbot yang cerdas dapat memberikan layanan pelanggan 24/7 dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dapat mendorong penjualan. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas merek. Selanjutnya, transformasi industri. AI juga telah mengubah beberapa industri secara mendasar. Contohnya adalah mobil otonom yang menggunakan teknologi AI untuk mengemudi secara mandiri, mengubah paradigma industri otomotif. Kelima, peningkatan produktivitas inovasi. AI memungkinkan peningkatan produktivitas melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, sehingga pekerja dapat fokus pada pekerjaan yang memerlukan kreativitas dan pemikiran tingkat tinggi. Yang keenam, tantangan etika dan sosial. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan seperti rekrutmen atau hukuman dapat memunculkan masalah diskriminasi dan keadilan, serta tidak terjaminnya keamanan data pengguna AI. Yang ketujuh, peluang pendidikan dan keterampilan. Masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan dengan AI, seperti pemrograman dan analisis data untuk mengambil manfaat dari revolusi. Kedelapan, pengawasan regulasi. Pemerintah dan regulator juga berperan dalam mengawasi AI dengan mengembangkan kerangka kerja yang mengatur etika,
privasi dan keamanan AI untuk melindungi masyarakat. Yang ke-9, keberlanjutan. AI juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasi yang berkelanjutan. Contohnya adalah penggunaan AI dalam manajemen energi untuk mengurangi emisi karbon. Dampak kecerdasan buatan pada kinerja sangat besar dan beragam. Selain manfaat yang signifikan dalam efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik, ada tantangan etika dan sosial yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi dampak AI cermat dan bijaksana untuk memaksimalkan manfaatnya sambil mengatasi risiko yang mungkin muncul. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi yang sudah dipaparkan oleh Saudara Muhammad Fadel Adli Iskandar. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Anggelia Lestari kepada Saudari Angel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi subbab 3, yaitu mengenai kecerdasan buatan, bias, pengenalan wajah, dan suara. Kecerdasan buatan atau AI, pada dasarnya AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalkan, melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan, atau penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang kedua ada cabang AI. Artificial Intelligence memiliki beberapa cabang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama Natural NLP. NLP mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian sehingga unsur dapat berkomunikasi dengan komputer. Yang kedua, Computer Vision. Machine Vision merupakan proses menerapkan teknologi untuk inspeksi otomatis berbasis image, kontrol proses, dan pemanduan robot pada berbagai aplikasi industri dan rumah tangga. Yang ketiga ada robotika dan sistem navigasi. Bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia. Yang keempat ada game playing. Game biasanya memiliki karakter yang dikontrol oleh user dan karakter lawan yang dikontrol oleh game itu sendiri. Yang terakhir ada sistem pakar. Bidang ilmu ini mempelajari bagaimana membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang ketiga, pengguna AI. Program AI memiliki banyak aplikasi. Ia digunakan oleh institusi-institusi kewenangan saintis, ahli psikologi, pengamal perubatan, jurutera reka bentuk, perancang bandar, dan perkhidmatan keselamatan. Dan berbagai lagi. Teknik AI juga diterapkan dalam sistem yang digunakan untuk melayari internet. Program AI cenderung digunakan secara khusus untuk tugas-tugas tertentu. Ia boleh digunakan dalam permainan komputer,
meramal pergerakan saham, menafsirkan foto-foto, mendiagnosis penyakit, merancang perjalanan, menerjemah bahasa, melakarkan analogi, membantu membina mesin yang kompleks, mengajar logik, menulis musik, membuat gambar, dan belajar untuk melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Yang keempat ada tujuan kecerdasan buatan. Tujuan kecerdasan buatan yang pertama yaitu membuat komputer lebih cerdas. Yang kedua, mengerti tentang kecerdasan. Dan yang terakhir, membuat mesin lebih berguna. Yang kelima, ada kelebihan kecerdasan buatan. Kelebihan kecerdasan buatan sendiri yaitu lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, dan dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Yang keenam ada kelemahan kecerdasan buatan. Kelemahan kecerdasan buatan itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama tidak kreatif. Manusia kreatif dan luas, AI harus melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, AI sangat terbatas untuk masalah tertentu saja atau domain sempit. Manusia memiliki domain luas. TIAS 2017. Dan yang terakhir ada penggunaan pengalaman. Manusia langsung, AI harus dengan input-input simbolik. B. Ada bias dalam kecerdasan buatan. Bias dalam AI merujuk pada ketidakseimbangan atau preferensi yang muncul dalam hasil dan keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Bias dapat muncul karena data pelatihan yang tidak seimbang, pemilihan fitur yang tidak tepat, atau bahkan prasangka yang ada dalam sumber data. C. Ada pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka. Ini melibatkan pemahaman struktur wajah, pembandingan fitur wajah dengan data referensi, dan menghasilkan kecocokan yang akurat. Yang keempat ada pengenalan suara. Pengenalan suara atau pengenalan ucapan adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan memahami ucapan manusia. Ini melibatkan pemrosesan sinyal suara untuk mengidentifikasi kata-kata atau frasa yang diucapkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Enggelia Lestari. Selanjutnya, materi tentang masa depan kecerdasan buatan dan ketenagakerjaan sektor publik akan dipaparkan oleh Saudari Sania Aulia Azhara. Kepada Saudari Sania dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Sania Aulia Azhara akan melanjutkan materi yang terakhir yang dimana tentang masa depan kecerdasan buatan dan ketenagakerjaan sektor publik. Pada masa depan kecerdasan buatan dan ketenagakerjaan sektor publik, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu otomatisasi dan efisiensi. AI mempunyai potensi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang di sektor publik, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Ini dapat mencangkup tugas-tugas seperti entry data, pemrosesan dokumen, dan layanan pelanggan.
Yang kedua yaitu dampak terhadap pekerjaan. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi, terdapat kekhawatiran bahwa AI juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor publik. Pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas rutin dan dapat diprediksi lebih rentan terhadap otomatisasi. Namun, AI juga dapat menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang seperti analisis data, pengembangan AI, dan keamanan cyber. Yang ketiga yaitu persyaratan keterampilan. Penerapan AI di sektor publik akan mengharuskan angkatan kerja untuk memperoleh keterampilan baru. Karyawan perlu dilatih di berbagai bidang seperti analisis data, pemrograman AI, dan keamanan cyber agar tetap relevan dalam landscape pekerjaan yang terus berubah. Yang keempat yaitu peningkatan layanan publik. AI dapat meningkatkan layanan publik dengan memungkinkan analisis data yang lebih baik, pemodel prediktif, dan layanan yang dipersonalisasi. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas, meningkatkan layanan kesehatan, dan meningkatkan keselamatan publik. Yang kelima yaitu masalah etika dan privasi. Penggunaan AI di sektor publik menimbulkan masalah etika dan privasi. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem AI digunakan secara bertanggung jawab dan data warga terlindungi. Bias dan diskriminasi dalam algoritma AI juga diatasi. Yang keenam yaitu peraturan pemerintah. Pemerintah akan memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan AI di sektor publik. Mereka perlu menetapkan pedoman dan peraturan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapan AI. Yang ketujuh, kolaborasi dengan sektor swasta. Kemitraan pemerintah swasta sangat penting dalam penerapan solusi AI di sektor publik. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan pakar AI dapat membantu pemerintah memanfaatkan potensi AI secara maksimal. Yang kedelapan yaitu desain ulang pekerjaan. Daripada sekedar mengganti pekerjaan, AI dapat mengarah pada desain ulang peran pekerjaan di sektor publik. Karyawan dapat bekerja bersama sistem AI untuk melengkapi kemampuan mereka, sehingga menjadikan pekerjaan lebih efisien dan produktif. Yang kesembilan yaitu kepercayaan masyarakat. Membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem AI yang digunakan oleh pemerintah sangatlah penting. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi yang jelas mengenai manfaat dan keterbatasan AI sangatlah penting. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka panjang. Pemerintah harus terlibat dalam perencanaan jangka panjang untuk memastikan kelancaran transisi menuju sektor publik yang didukung AI. Hal ini mencakup pengembangan tenaga kerja, investasi infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan terhadap perubahan landscape. Sekian dari pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sania Aulia Azahra yang sudah memaparkan materi kami yang terakhir. Adapun di sini saya sebagai moderator akan mengambil kesimpulan bahwasanya penerapan kecerdasan buatan dan teknologi buatan cerdas untuk meningkatkan kinerja dan hasil merupakan salah satu bentuk AI atau pengembangan terkini untuk membantu pekerjaan manusia, baik itu dalam sektor publik maupun manajemen kinerja. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan materi kami tentang governansi digital, yaitu dengan judul penerapan kecerdasan buatan dan teknologi cerdas untuk meningkatkan kinerja dan hasil. Saya selaku moderator minta mohon maaf atas segala kesalahan dan perbuatan kami yang tidak sengaja maupun disengaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.